Dirugikan 7,25 miliar rupiah, Haji Hartini lapor 4 anggota polisi ke SPKT Polda Maluku. Haji Hartini resmi melaporkan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, pemerasan hingga permufakatan jahat ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Maluku Senin 6 April 2026. Laporan tersebut terregister dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi atau STTLP nomor STTLP-156-4 angka Romawi-2026-SPKT-Polda Maluku. Hartini datang bersama tim kuasa hukumnya untuk melaporkan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, pemerasan hingga permufakatan jahat. 4 anggota polisi yang dilaporkan di antaranya Erik Risakota, Irfan Soleman hingga Riando Fernandes Lubis. Penasehat hukum Hartini M. Nurlatukonsina menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari komunikasi antara kliennya dengan salah satu terlapor pada 24 Desember 2024 di Surabaya. Pertemuan pun terjadi di Surabaya dan berujung kesepakatan pembelian 300 karton barang dengan nilai mencapai 8,25 miliar rupiah. Dalam prosesnya, terlapor Erik Risakota disebut telah membayar uang muka sebesar 2 miliar kepada pemilik barang, namun sisa pembayaran sebesar 6,25 miliar tak kunjung dilunasi, sehingga proses pengiriman barang sempat tertunda. Dalam kondisi tersebut, Hartini mengaku diminta membantu menalangi sisa pembayaran dengan janji akan dikembalikan setelah barang tiba di Ambon. Masalah justru semakin rumit setelah barang dikirim. Hartini kembali dimintai uang sebesar 300 juta rupiah dengan alasan barang tersebut disita oleh anggota Ditreskrimsus Polda Maluku. Merasa tertekan, ia mentransfer 100 juta rupiah ke rekening yang diberikan terlapor, serta menyerahkan 100 juta rupiah secara tunai untuk keperluan yang disebut-sebut sebagai pengurusan ke pihak berwenang, termasuk rencana menemui seorang jenderal di Jakarta. Tak berhenti di situ, dalam pertemuan di salah satu hotel di Ambon, Hartini juga diminta menyerahkan 500 juta rupiah. Hartini menegaskan bahwa para terlapor terus melakukan tekanan, bahkan disertai ancaman penyitaan barang yang disebut-sebut ilegal. Situasi ini membuatnya terus mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Akibat rangkaian peristiwa tersebut, merasa dirugikan secara material dan psikologi, Hartini akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus ini ke Polda Maluku. Laporan tersebut mencakup dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, termasuk pasal-pasal terkait penipuan, penggelapan, pemerasan, dan permufakatan jahat. Saat ini kasus tersebut tengah dalam penanganan aparat kepolisian. Hartini berharap laporan ini segera ditindaklanjuti dan seluruh pihak yang terlibat dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Perkembangan lebih lanjut masih dinantikan, termasuk langkah penyelidikan dan kemungkinan pemanggilan para terlapor oleh penyidik. Terpisah, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi saat ditemui menyatakan laporan tersebut akan diselidiki lebih lanjut. Sebelumnya diketahui Haji Hartini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Maluku atas kepemilikan 46 karung sianida. Hartini dijerat pasal 9 ayat 1 junto pasal 23 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang penggunaan bahan kimia dan larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia. Ia terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan media pada 18 September 2025 terkait dugaan penampungan bahan berbahaya di sebuah ruko di kawasan Mardika, Kota Ambon. Menindaklanjuti informasi yang viral dan meresahkan masyarakat, Ditreskrimsus Polda Maluku langsung melakukan penyelidikan. Hasilnya, di Ruko Blok 1, 11 Kelurahan Rijali yang disewa Hartini, petugas menemukan puluhan kemasan sianida. Di lantai 1 terdapat 5 karung dan 5 karton, sementara di lantai 2 ditemukan 36 karton berisi bahan yang sama.
kemasan harus bayar full. Melakukan atau membuka LP di Polda Maluku terkait dengan dugaan penipuan, penggelapan, pemerasan serta tipu pemufakatan jahat. Pelapor sudah melakukan pemeriksaan awal oleh piket yang ada di SPKT, di mana dugaan tindak pidana yang dilaporkan tersebut tentunya nanti akan tetap diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana laporan awal yang masuk melalui SPKT, laporan tersebut tentunya akan ditelaah lebih dulu, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pemanggilan saksi-saksi yang disampaikan oleh pelapor kepada penyidik pada saat pemeriksaan. Nanti dari Reskrim akan menyampaikan, karena ini tindak pidananya masuk pada ranah tindak pidana umum, sehingga tentunya ada proses lanjut yang akan dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum.